Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners. Tentunya kita di program Tribun Bastory. Di studio Tribun saat ini Tribuners tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimal, Kota Ambon. Saya akan menghadirkan tamu istimewa kami yang akan hadir untuk membahas tema yang nantinya akan saya jelaskan ke Tribuners. Oke, saya mau menyapa untuk kalian yang mungkin sudah bergabung di layar monitornya. Untuk saat ini kita live ya di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Kalian bisa bergabung dengan pertanyaan ataupun sanggahan, kritikan juga boleh banget di comment section. Nanti akan kami bahas bersama dengan narasumber kami. Baik Tribuners, Muhammad Mardiono ini telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Untuk menduduki kursi pimpinan partai berlambang Ka'bah ini Tribuners, setelah Ketua Umum sebelumnya yaitu Suharso Monoarfa dilengsarkan sebagai Ketua Umum untuk periode 2020-2025, dan pemberhentian ini sekaligus pelantikan atau penunjukan Bapak Muhammad Mardiono sebagai PLT pada Mukernas di Banten 4 September 2022 lalu. Dalam Tribun Bastory saat ini kita mengangkat tema Safari Politik Pemilu 2024. Kami mengundang dengan hormat PLT Ketua Umum DPP P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Ajeng, Tribuners yang saya hormati. Senang saya hari ini bisa bersilaturahmi dengan Tribuners. Juga selamat sore bagi para pemirsa. Saya menyampaikan tadi yang disampaikan oleh Mbak Ajeng. Ya, di depan bahwa di P3 telah ada pergantian ketua umum, penunjukan gitu atau penunjukan ketua umum, pergantian dengan penunjukan yang sama ya. Nah, tapi perlu saya garis bawahi di situ bahwa pergantian ketua umum itu tidak ada konflik, tidak ada perbedaan, ya. Kemudian tidak dimaknai bahwa itu adalah sering orang memaknai tadi Mbak Ajeng apa? Pelenseran. Ya, pelenseran. Jadi tidak ada pelenseran ya, karena memang yang ada adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi P3 itu menggunakan asas bagaimana yang diajarkan oleh para pendiri, yaitu para ulama yang mendirikan partai ini untuk wadah perjuangan umat. Nah, karena itu perlu saya jelaskan bahwa pergantian semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan organisasi. Bahwa Pak Suharso Monoarfa, beliau telah menjabat sebagai Menteri Bappenas. Ini adalah menteri yang sangat sentral. Kemudian beliau juga sekarang sedang menjalankan tugas sebagai koordinator untuk melaksanakan G20, di mana beliau termasuk menteri yang mengkoordinir ya pertemuan-pertemuan para menteri yang tergabung dalam G20 itu. Kemudian satu lagi ya, beliau juga ada ditambahin tugas oleh negara, yaitu untuk mengkoordinir IKN. Nah, dengan tugas yang besar itu, beliau sering meninggalkan tanah air untuk tugas ke luar negeri berminggu-minggu. Di lain pihak partai sangat memerlukan perhatian khusus karena partai sudah memasuki pada tahapan pemilihan umum. Nah, karena itu maka para elit ini duduk bersama untuk mencari solusi. Jadi untuk meringankan beban tugas beliau, kemudian ini untuk membagi tugas. Yang akhirnya tugas itu dibebankan kepada kami. Lah tentu di situ ada mekanismenya, bukan melalui penunjukan, ya, tapi ada proses-proses tertentu yang tentu karena ini adalah persoalan internal partai, ya tentu itu tidak bisa kita publish, gitu. Jadi tidak ada pelengseran ya. Tidak ada pelengseran. Tentang pelengseran ini ternyata sudah dikupas di awal ya Tribuners, padahal ada pertanyaan rentetan saya terkait dengan hal ini, namun sudah ada pencerahan di awal, dan ini juga baik begitu untuk publik, terutama untuk Tribuners agar memahami sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh P3, namun secara detail itu tidak bisa disampaikan karena terkait internal yang tadi disampaikan oleh Bapak di awal. Baik, udah agak
panas begitu ya kita di awal. Saya mau bertanya ke Bapak terkait dengan kedatangan di Kota Ambon, apa yang kesan pertama begitu menginjak kaki di Pulau Manise ini? Sebenarnya saya melakukan konsolidasi nasional ini, termasuk hari ini terjadwal di Provinsi Maluku. Ini adalah untuk menghadiri pembukaan acara musyawarah kerja wilayah ya di Maluku. Tetapi ini juga bagian dari misi untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan kepada para kader di Maluku bahwa termasuk transisi pergantian kepemimpinan tadi. Saya ingin menyampaikan satu lagi yang penting bahwa saya dengan Pak Suharto Manoarfa itu adalah sahabat. Ya, beliau juga guru saya, mentor saya. Bersama-sama berjuang di P3 ini puluhan tahun. Jadi sebenarnya apa yang mungkin dia dipikir oleh publik atau mungkin para kader-kader yang tidak terlibat langsung, seolah adalah ada perbedaan yang tajam, tapi itu tidak. Tidak ada. Tidak ada. Ya, Tribuners, kita akan melaju untuk membahas terkait tema yang kita angkat ya, mungkin sudah kita sanding juga di berbagai sosmed kami, yaitu Safari Politik Jelang 2024. Nah, sebelumnya mungkin kita akan berkenalan lebih dekat lagi dengan sosok ya, politisi senior di P3 saat ini yang sudah bersama saya. Pak, seperti yang kita tahu bahwa sebagai seorang politisi senior juga datang dari latar belakang sebagai pengusaha ya. Saya mau melihat nih pandangan Bapak terkait dengan latar belakang sebagai seorang pengusaha atau tren yang saat ini meskipun mungkin tidak terjadi saat ini saja, tapi udah lama sebelumnya, yaitu transisi seorang pengusaha ke politisi. Pandangan Bapak seperti apa? Ya, Mbak Ajeng. Jadi founding father kita meletakkan fondasi Indonesia lepas dari penjajahan. Ini bukan hadiah, tapi diperjuangkan melalui perebutan dan bahkan korban nyawa, jiwa para pahlawan-pahlawan kita. Para pendiri bangsa ini telah meletakkan tonggak Indonesia menjadi negara demokrasi. Demokrasi ini adalah kedaulatan di tangan rakyat. Yang menentukan nasibnya adalah rakyat itu sendiri. Ada 3 bagian di dalam demokrasi yang patut kita garis bawahi. Yang pertama adalah demokrasi kekuasaan. Menuju pada kekuasaan ini, rakyat berdaulat saat ini. Karena diserahkan pada rakyat dari mulai siapa mau memilih presiden. Kemudian siapa mau mencalonkan presiden. Ya, itu tidak dibatasi oleh undang-undang yang sempit ya, luas sekali, diberikan secara luasa. Persyaratannya pun tidak membatasi suku, etnis, ya, kemudian asal usul, kemudian bahkan agama, tidak dibatasi dalam undang-undang. Siapapun kita semua itu bisa menjadi seorang pemimpin. Tentu di dalamnya ada mekanismenya, termasuk untuk menjadi presiden misalnya. Artinya kekuasaan. Kemudian menjadi calon gubernur, menjadi calon bupati, calon wali kota. Sekarang nggak dibatasi apa-apa, hanya dibatasi dengan minimal usia 21 tahun, kemudian memiliki ijazah SMA, itu sudah diberikan sepenuhnya kepada rakyat. Sehingga banyaklah anak-anak bangsa kita yang muncul, ya, sekarang memegang tonggak kepemimpinan baik secara nasional maupun regional. Yang kedua, demokrasi politik. Nah, demokrasi politik ini kita banyak partai politik, artinya secara politik negara memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada rakyat. Partai politik kita peserta pemilu kontestasi pada 2014 itu ada 16 partai politik kalau nggak salah ya. Kemudian yang lolos ke parliamentary threshold itu hanya 9 partai politik termasuk P3. Ya, itu juga yang menentukan adalah atas kedaulatan rakyat, bukan negara. Jadi yang tidak dipilih ya dia tidak lolos di parliamentary threshold. Yang masih lolos dipilih oleh rakyat ya sekarang ada di parliamentary threshold. Nah, ini demokrasi politik yang diberikan pilihan banyak. Ya, tidak hanya satu partai politik. Ya silakan yang memang itu terpilih oleh rakyat ya silakan. Itu demokrasi. Kemudian terakhir ada demokrasi ekonomi. Nah, demokrasi ekonomi ini juga kita harus ngambil bagian yang seluas-luasnya.
ya, karena penting di dalam perekonomian nasional kita, termasuk ya jangan sampai bumi yang kaya raya ini, Indonesia ini, kemudian nanti kita hanya menjadi penonton. Kita harus menjadi pelaku, ya, yang mengelola bumi ini. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Nah, siapa pelakunya? Ya kita semua. Termasuk bagaimana masyarakat di Ambon ini untuk bisa secara maksimal, ya, mengambil peluang-peluang atau potensi kekayaan alam di Ambon yang sangat kaya raya, sangat indah, kaya dari sisi budayanya, ya, kaya dari sisi alamnya yang subur, ya, kemudian keindahan alamnya itu juga memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa untuk di Ambon. Nah, ini juga seluruh rakyat Ambon harus mengambil bagian ini sehingga kita bisa menjadi pelaku demokrasi ini, ya, itu tidak hanya di bidang kekuasaan dan politik, ya, kekuasaan juga politik, tetapi juga di bidang ekonomi, ya. Apakah itu menjadi salah satu motivasi Anda menjadi seorang politisi? Ya, saya kalau menjadi seorang pedagang, saya sudah 43 tahun, ya, saya meniti karirnya di dunia usaha, dan itu juga saya lakoni dari hal yang kecil, ya, dan alhamdulillah, ya, Allah menuntun jalan hidup saya itu menuju ke yang terbaik. Kemudian karir politik saya juga belum lama, baru 25 tahun berjalan ini, dan ini juga saya lakoni dari karir terkecil di DPC, tepatnya di ujung kulon Pulau Jawa, ujung barat, yaitu di Kota Cilegon. Kemudian saya juga pernah menjadi bendahara di Provinsi Banten, menjadi ketua wilayah Provinsi Banten. Saya pernah menjadi koordinator ketua wilayah seluruh Indonesia. Kemudian saya masuk ke DPP juga, saya menjadi wakil ketua umum, ketua Bapilu Nasional. Ya. Nah, setelah itu baru saya ke majelis pertimbangan. Karena saya diberi tugas oleh negara, yaitu menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Sehingga saya tidak diperkenankan untuk ada di struktur harian. Baik. Melihat perjalanan politik yang begitu panjang, 25 tahun, kalau Bapak bilang sedikit, bagi kami, apalagi anak-anak muda, begitu ya, itu perjalanan yang sangat panjang dan matang seperti itu. Ada banyak pengalaman dan juga jungkir baliknya juga dalam dunia politik, kalau bisa saya melihat dari kacamata kami. Nah, motivasi ini, selain daripada latar belakang pengusaha tadi, apa motivasi atau pesan yang ingin disampaikan ke anak-anak muda kalau kita mau melihat di Provinsi Maluku juga, ya, P3 mempunyai kader-kader yang begitu banyak berasal dari anak-anak milenial begitu. Jika pesan ini bisa tersampaikan ke para milenials ini, saya rasa anak-anak muda di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon, tidak apatis terhadap politik. Iya, politik ini menjadi bagian dari berdirinya sebuah negara. Karena politik ini di dalam negara demokrasi itu menjadi ujung produksinya, ya, sebuah tatanan. Jadi semua aturan itu diatur dengan keputusan politik, termasuk undang-undang yang paling utama. Ya. Sehingga kalau kita tidak masuk menjadi bagian dari yang memproduk undang-undang itu, ya, maka kita nanti hanya akan berteriak di luar. Ya, dan itu efektivitasnya sangat kecil. Jadi kalau kita mau main bola, ya kita jadi pemain, jangan jadi supporter, itu kan. Kalau jadi pemain kan kita sudah jadi pemain, kita menang, kemudian kita menjadi sang juara dan kita dapat bayaran mahal, itu kan. Kalau jadi supporter, ya kita konsekuensinya apa? Yang ngantri bayar kartis, ya kita teriak-teriak, tepuk tangan, tapi kita masih bayar kan. Saya pikir semangat ini juga sudah mulai terlihat, ya. Saya sempat ngobrol sama salah satu kader P3 kemarin ketika berkunjung ke tribunambon.com, dan semangat itu yang diperlihatkan begitu. Ternyata ini diturunkan dari para sesepuh P3 sebenarnya. Baik, Tribuners, saya mau ke Tribuners dulu, Pak. Untuk kalian yang mungkin lagi mantau kami di layar monitornya, bisa bersapa begitu, atau pertanyaan juga boleh di komen, ya, di comment section, nanti bakal kami sampaikan.
tanyakan langsung ke narasumber kami di Tribun Bastory sore hari ini, Tribuners. Baik, seperti yang kita tahu bahwa PLT Ketua Umum P3 ini juga saat ini masih merangkap begitu. Boleh kasih kalau saya salah boleh dikoreksi lagi, sebagai Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantipres, berdasarkan undang-undang sudah diatur bahwa memang tidak boleh merangkap jabatan apalagi sebagai seorang politisi seperti itu, memimpin di sebuah partai. Boleh diberikan penjelasan terkait dengan hal itu? Iya, memang undang-undang mengatur bahwa jabatan Dewan Pertimbangan Presiden itu tidak boleh dijabat oleh orang yang sedang menduduki di struktural politik, ya, seperti saya sebagai PLT Ketua Umum. Ada waktu 3 bulan selambat-lambatnya saya harus mengundurkan diri. Nah, pada beberapa minggu yang lalu saya sudah lapor kepada Bapak Presiden. Namun karena saya masih ada tugas kajian yang belum selesai, maka saya harus menyelesaikan tugas-tugas saya ini. Kemudian selambat-lambatnya itu sampai dengan 9 Desember. Ya, saya harus sudah mengundurkan diri. Berarti tapi insya Allah nanti di akhir bulan Desember ya saya sudah mengundurkan diri itu dari jabatan saya sebagai Desember itu, ya, anggota Pak? Dewan Pertimbangan Presiden. Tentu kami harus taat asas itu, karena kita sebagai warga negara Indonesia yang kita harus mematuhi semua konstitusi yang kita miliki. Terkait dengan apa yang disinggung oleh Pak Presiden Joko Widodo dengan persoalan internal yang mungkin bisa sedikit aja dibocorkan sampai belum bisa untuk pengunduran di sedini mungkin begitu, nanti menunggu 3 bulan pasca ditunjuk sebagai PLT. Ya, itu semata-mata karena memang saya masih ada tugas yang belum saya selesaikan. Tentu nanti memang ada pengganti. Tetapi saya ada tugas kajian tentang ekonomi pedesaan yang mungkin sebentar lagi juga akan selesai. Karena memang tugas Dewan Pertimbangan Presiden itu yaitu melakukan kajian-kajian dari isu-isu yang strategis yang diperlukan atas kebutuhan untuk kebijakan, ya, untuk Presiden dalam menjalankan kekuasaannya, baik sebagai presiden maupun sebagai kepala negara. Nah, kajian-kajian itu setelah kita rangkum, kemudian kita sampaikan kepada Bapak Presiden, ya, yang memang anggota Dewan Pertimbangan Presiden dari hasil kajian yang kita sampaikan kepada Presiden itu tidak boleh disampaikan ke publik, kecuali yang bisa menyampaikan adalah Bapak Presiden sendiri. Nah, itu makanya anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak pernah membicarakan ke publik tentang hasil-hasil kajiannya. Tapi Mbak, boleh saya nambahkan sedikit tadi yang terpotong. Jadi perjuangan rekan-rekan di Maluku ini kita harus berkaca pada pertama apa yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita harus menteladani, tidak pernah berhenti itu berjuang. Kemudian para pendiri bangsa kita ini, ya, karena bangsa itu kita tidak mendapatkan hadiah, tapi mulai perjuangan. Setelah itu kemudian perjuangan Partai Persatuan Bangunan. Para pendiri partai ini untuk mendirikan Partai Persatuan Bangunan itu tidaklah mudah, ya. Itu mengumpulkan tokoh dari Sabang sampai Merauke. Kala itu, ya, tidak semudah mengumpulkan tokoh hari ini, ya. Begitulah perjuangannya para pendiri-pendiri ini, termasuk pendiri bangsa, pendiri Partai Persatuan Bangunan. Nah, hari ini kita tinggal melanjutkan perjuangan itu, ya. Dan selama kita melanjutkan perjuangan itu, kita saat ini sudah difasilitasi banyak sekali fasilitas. Kalau dulu untuk mengumpulkan tokoh dari Sabang sampai Merauke, mungkin mengirim kurir, mengirim santrinya kalau para kiai itu berkumpul, itu bisa berbulan-bulan baru bisa berkumpul, karena surat diterima aja mungkin waktunya tidak diterima dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan. Begitu susahnya, ya, untuk menyatukan para tokoh kemudian mendirikan sebuah partai politik, karena partai politik itu dulu kan hanya 2, hanya PDI dengan Golkar setelah tergabung masuk ke proses perjalanan tahapan pemerintahan Orde Baru dulu. Kemudian ada Golkar. Nah, hari ini rekan-rekan itu berjuangnya mestinya lebih gigih ketimbang para pendiri-pendiri terdahulu yang mengalami kendala dan kesulitan. Sekarang tinggal menggerakkan 3 jari saja, ya, kita sudah bisa mengumpulkan orang
banyak, Baik, menyampaikan informasi ke orang banyak. Baik, Ya. Pak. Boleh kita flashback para pendiri terdahulu P3 ya pada masa itu. Hingga saat ini nilai-nilai apa yang masih ditransfer ke para kader-kader baru begitu ya dan masih dijalankan hingga saat ini? Ya, tentu nilai-nilai juang ya, bahwa kita Partai Persatuan Bangunan itu senantiasa semata-mata ya sebagai wadah perjuangan umat untuk memperjuangkan umat. Ya, memperjuangkan kesejahteraan ya, memperjuangkan kehidupan agar rakyat ini hidup sejahtera lahir dan batin. Ya, semata-mata itu. Nah, itu yang harus diteladani oleh rekan-rekan sekarang yang melanjutkan dari perjuangan itu, termasuk saya. Ya. Nah, kemudian saat ini memang sedang diberi amanah yang kecil karena hasil pemilu 2014 yang lalu itu kita masih diberi amanah, itu di DPR RI kita masih mendapatkan 39 kursi, tetapi di 2019 itu kita turun menjadi 19 kursi. Kendati pun amanah itu menurun dari 6,3 juta suara, tetapi kita tidak pernah letih, tetap untuk memperjuangkan rakyat kita, untuk memperjuangkan umat kita, sesuai dengan yang sudah mengamanatkan kepada Partai Persatuan Bangunan. Banyaklah undang-undang juga yang kita perjuangkan, termasuk ada undang-undang pesantren, walaupun juga itu tidak mudah kita perjuangkan ya. Nah, tentu tidak sendiri, tentu bersama-sama dengan partai yang lain. Kemudian undang-undang alkohol, kendati pun sampai sekarang misalnya itu masih belum berhasil, tapi kita tetap memperjuangkan itu semua. Jadi kita berjuang untuk mengantarkan kehidupan sosial bagi umat ya, untuk bisa hidup yang lebih baik lagi, hidup yang lebih sejahtera lagi. Nah, harapannya mudah-mudahan nanti di Provinsi Maluku ini kursinya nanti lebih banyak lagi, kita mendapatkan kepercayaan lebih banyak lagi dari umat, juga nanti bisa mengirimkan kursi di DPR RI, sehingga keterwakilan perjuangan dari rakyat Maluku ini, ya kita akan lebih besar lagi. Secara maksimal P3 akan memperjuangkan itu. Optimis ya Pak? Optimis? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Ya. Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwa pada pukul 7 pagi tadi Bapak baru aja tiba di Kota Ambon ya, dan menyapa para kader P3 yang ada di Kota Ambon Provinsi Maluku. Bahkan di dalam studio ini Tribuners ada Ketua Wilayah P3 yaitu Pak Aziz Hentihu dan para kakanda lainnya saya bisa melihat di sini ya. Dan untuk kalian nih anak-anak muda yang pengen sekali ya berpolitik, terutama menjelang ke 2024, harus ya mendengar penjelasan dari Pak Ketua saat ini ya, mungkin bisa memberikan pencerahan dan juga motivasi begitu, terutama untuk para millennials begitu, biar jangan batu terhadap politik. Baik, Tribuners, saya kembali ke Pak Ketua, boleh dari pandangannya nih, dari kacamatanya, seperti apa eksistensi P3 di Provinsi Maluku? Seperti yang kita tahu juga selain Kota Ambon, ada beberapa wilayah yang sudah menjadi tujuan safari politiknya. Iya, saya sudah banyak melakukan konsolidasi nasional ini ke daerah-daerah, dan ini tinggal tersisa 8 wilayah lagi. Dan hari ini saya di Provinsi Maluku ya. Saya melihat semangat rekan-rekan kader-kader untuk menjemput kemenangan pemilu ini cukup tinggi ya. Lebih tinggi dibanding perjuangan-perjuangan yang lalu. Di samping juga kader-kader yang senior itu masih mengantarkan perjuangan yang adik-adik yang masih muda. Sekarang ada juga kader-kader yang baru yang muncul ya untuk bersama-sama dengan Partai Persatuan Bangunan. Karena bergabungnya di partai politik adalah merupakan suatu keniscayaan ya, bahwa di dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat ini ya, itu semaksimal mungkin kita mengambil bagian dari dalam ya, dari dalam. Tapi tentu di dalam ruang ini tidak bisa mewadahi untuk semua. Ya, tetapi khususnya untuk anak-anak muda ya tentu harus ngambil bagian itu, karena nanti pemilih yang akan datang ini akan didominasi oleh generasi milenial masuk generasi Z. Nah, penting untuk generasi Z dan generasi milenial ini juga mengambil bagian ya dari perpolitikan nasional kita.
agar harapan masa depan yang kita sebut tadi kedaulatan di tangan rakyat bisa terwujud. Yang kita maknai, kita harus menjemput mimpi. Menjemput mimpi. Menjemput mimpi. Nah, menjemput mimpi itu harus dengan perbuatan. Karena kalau tanpa kita berbuat, kita hanya mimpi-mimpi saja, nanti menjadi mimpi buruk walaupun indah, tapi kita bangun masih di tempat tidur yang sama. Tidak dibarengi dengan action. Saya mengajak rekan-rekan khususnya adalah generasi Z atau generasi milenial yang saat ini belum bergabung, saya tidak promosi ya, tapi bergabunglah bersama dengan Partai Persatuan Bangunan, baik di pusat ataupun di Provinsi Maluku atau di kabupaten kota se-Provinsi Maluku. Kenapa? Karena kalau kita mau take off di bandara, kalau mau check in di bandara, kan kita milih antrian yang pendek, bukan antrian yang panjang. Jadi di P3 ini antriannya pendek. Baik. Jadi bisa cepat take off. Baik. Gitu ya. Tapi mungkin di partai-partai lain mungkin ya. Mungkin saya melihat mungkin antriannya panjang, tapi di P3 ini antriannya pendek. Dalam artian apa itu, Pak? Ya, artinya kami mengakomodir kader-kader baru, ini bisa langsung ya masuk di struktur, ya bahkan bisa masuk di tingkat elit. Ya, mungkin di partai-partai lain agak sulit ya, tetapi P3 itu kita melandasi pada kompetensi. Jadi kalau memang mereka punya kompetensi, ya kita terbuka. Ya, termasuk nanti para calon ya calon anggota DPR yang sekarang nanti akan kita daftar sebentar lagi, dan bahkan mungkin Maluku sudah mulai untuk membuka long list ya. Itu kita memberi peluang kepada segenap para tokoh di Maluku ya, ini untuk bergabung bersama-sama untuk kita berkompetisi bersama-sama dengan kader yang sekarang ada di dalam. Jadi kita tidak alergi dengan kader yang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di luar partai kita. Namun demikian juga tentu ketika sudah masuk di dalam rumah ya tentu di dalam rumah itu ada aturan mainnya. Baik Pak. Kita melihat daerah Provinsi Maluku ini banyak sekali hal-hal yang masih diperjuangkan oleh banyak pihak ya. Di antaranya terkait dengan keterhubungan, baik keterhubungan transportasi ataupun alat komunikasi ataupun listrik bahkan, karena daerah kita yang berpulau-pulau begitu Pak. Dari P3 sendiri, kira-kira kepentingan apa? Kepentingan Maluku yang mana begitu yang hendak diperjuangkan, terutama nanti ketika sudah menduduki kursi-kursi strategis itu di 2024? Ya tentu Maluku memerlukan perhatian dua hal. Pertama, untuk menciptakan lapangan kerja dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, itu harus ada dua hal, yaitu pertama investasi. Ya, kalau tidak ada investasi, tentu ekonomi tidak akan tumbuh maksimal. Tetapi kalau semakin banyak investasi masuk ke Provinsi Maluku, dan tentu pertumbuhan penduduk itu akan semakin berkembang. Kemudian menciptakan lapangan kerja baru. Kalau ada investor masuk ke Maluku, ini tentu akan tercipta lapangan kerja baru. Baik itu apakah misalnya di sektor industri maupun di sektor pariwisata. Potensi yang terbesar untuk Maluku ini termasuk di dalamnya adalah sektor pariwisata. Tetapi di dalam mengolah potensi wisata ini juga kita harus mengundang investasi. Karena kalau syukur bagi misalnya kalau bisa itu teman-teman di daerah sendiri itu sudah mampu ya untuk menginvestasikan kebutuhan apa yang sudah dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi di Maluku. Tetapi kalau belum mampu ya kita harus mendatangkan investor ya dari lain. Baik itu apakah investor domestik lokal ya atau investor dari asing. Ya ini adalah sudah merupakan keniscayaan. Karena kalau tidak demikian ya saya pikir sulit ya untuk tumbuh kalau kita tertutup. Jadi kita akan memberikan perhatian khusus bagaimana untuk mendorong agar investasi baik di sektor pariwisata dan sektor-sektor perdagangan yang lain itu untuk bisa berinvestasi di Maluku. Nah kemudian setelah itu juga tentu
masyarakat Maluku menangkap peluang itu. Kemudian jangan dibiarkan setelah orang berinvestasi di Maluku itu ya kita tidak menjadi bagian ya dari pelaku ekonomi untuk mencapai pada pertumbuhan ekonomi di Maluku itu. Baik. Saya melihat beberapa statement Bapak juga yang diberitakan terkait dengan organisasi saya P3 ya. Di sana ada Wanita Persatuan Perjuangan. Nah, Wanita Persatuan Pembangunan. Wanita Persatuan Pembangunan. Nah, kenapa Bapak melihat bahwa peran perempuan ini menjadi penting dalam dunia berpolitik, terutama perjalanan P3? Sangat penting, dan P3 juga banyak tokoh-tokoh wanita, termasuk yang sekarang ada di depan saya. Ini Ibu Ermalena Muslim. Beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP P3. Ya, ini juga cukup punya pengalaman yang panjang ya dalam dunia politik, khususnya di P3. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan para tokoh-tokoh ya, karena P3 memerlukan itu ya untuk memperkuat tim ya dalam merebut kemenangan di pemilu yang akan datang itu. Nah, kemudian prospek ya tentu perpolitikan khususnya untuk di Maluku ini menjadi penting untuk P3 memiliki magnet atau daya dukung yang tinggi dari masyarakat untuk memperjuangkan umat. Baik, Tribuners. Kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan menuju ke 2024 nih, agak mengerucut nih Tribuners. Nah, dalam waktu dekat ya, Mbak, akan ketemu sama Ibu Puan PDIP? Saya belum ada jadwal untuk ketemu Ibu Puan, khususnya untuk P3, ya belum terjadwal untuk itu. Kalaupun nanti akan ada jadwalnya untuk ketemu, apa yang akan dibicarakan? Ya tentu sebagai partai politik ya kita pasti harus ada komunikasi ya dengan mitra-mitra kita semua. Tentu tidak hanya Bu Puan ya, dengan tokoh-tokoh yang lain ya kami ada komunikasi baik, dan itu sudah menjadi kewajiban kami. Karena gini Mbak Ajeng, hasil pemilu tahun 2019 itu kan tidak satu partai politik, hanya satu ya. Dari 9 partai politik itu yang bisa melenggang untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden sendiri, ya telah memenuhi kuota, memenuhi parliamentary threshold. Tetapi partai yang lain yang 8 ini nggak bisa sendiri-sendiri, harus berkoalisi. Lah P3 itu sudah melakukan koalisi KIB. Ya, betul. Nah, karena itu P3 sudah punya paket premium, ya. Apa itu Pak? Ya paket yang bisa mengantarkan presiden dan calon wakil presiden. Baik. Nah. Baik, dari P3 sendiri untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, seperti yang kita tahu juga Tribuners, bahwa sudah warawiri di sejumlah platform ya, terutama sosial media, calon-calon yang keluar dari berbagai sejumlah partai, dan juga ada juga organisasi-organisasi tertentu yang menyuarakan nama-nama itu. Dari P3 sendiri, adakah kriteria atau karakter khusus begitu yang harus mewakili sebagai capres dan cawapres di 2024 nanti? Ya, kita tentu memiliki kalkulasi politik, dan itu bukan hanya P3, tentu partai-partai lain juga demikian. Ini kan kita sedang berbicara misalnya untuk kepemimpinan nasional. Ini termasuk ada estafet kepemimpinan. Ya tentu kita harus mencari kriteria-kriteria ya ketokohan yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan ini. Jangan sampai nanti itu estafet kepemimpinan ini menjadi stuck. Ya, karena kita banyak sekali melakukan investasi-investasi, termasuk ada rencana kerja dalam jangka menengah dan jangka panjang yang harus juga kita tindak lanjuti, seperti halnya misalnya pemindahan ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara ini sudah dicanangkan sejak Presiden Bung Karno, ya, tetapi belum satu presiden pun yang melaksanakan itu. Dan oleh Presiden Jokowi sekarang dilaksanakan. Dan undang-undangnya pun sudah diputuskan. Nah ini kan
sekarang sudah mulai sampai pada tingkat pembangunan, dan ini nanti akan menjadi magnet yang besar bagi wilayah Indonesia bagian timur. Ya, karena kalau Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Tengah itu digabung, ya nanti dikonek dengan infrastruktur yang memadai, maka ini nanti perkembangan Indonesia 40 tahun ke depan, ini merupakan satu harapan baru yang menjadi impian kita semua. Dalam apa itu? Yaitu pemerataan ekonomi nasional kita. Jangan sampai ekonomi nasional kita itu hanya tumbuh di Jawa. Ya, di Jawa sana itu di kota-kota sudah banyak orang yang satu orang mobilnya 4, garasinya nggak punya. Ya, sementara mungkin ya, mungkin di Maluku ini banyak yang rumahnya besar, garasinya juga luas ya kalau di desa, tapi mobilnya nggak ada. Gitu. Orang mau nitip mobil di Jakarta itu bayarnya jam-jaman. Atau di kota-kota besar yang lain di Jawa sama, ya bayarnya jam-jaman. Mungkin di kota-kota di daerah, ya itu orang nitip mobil di rumah 2 bulan pun bisa nggak bayar, malah seneng karena di halamannya ada mobil. Nah, ini karena ini ada ketimpangan. Nah, dalam rangka untuk mencapai pemerataan itu, ya maka harus dilakukan daya tarik magnet yang nanti akan bisa mengundang ya pertumbuhan ekonomi itu. Satu-satunya adalah di wilayah Indonesia bagian timur. Ini akan menjadi magnet nanti. Termasuk tadi saya ulangi lagi, menciptakan lapangan kerja. Ya, kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kita. Karena nanti tentu akan banyak investasi. Termasuk mungkin saat ini juga banyak rakyat Maluku, ya, rakyat Maluku yang masih mengkonsumsi ya produk-produk yang harus didatangkan dari Pulau Jawa, gitu ya. Mungkin jarak tempuhnya akan lebih dekat kalau didatangkan dari kawasan Indonesia timur ini, sehingga mungkin biaya logistiknya juga akan lebih rendah. Saat ini Indonesia kita sadari kita menduduki pada ekonomi biaya tinggi, karena biaya logistik kita yang sangat tinggi. Nah, tetapi nanti dengan mendekatkan potensi-potensi yang dibutuhkan oleh rakyat itu di daerahnya sendiri, maka ini akan memangkas biaya logistik yang cukup besar. Sekali lagi, itu nanti menjadi harapan rakyat Indonesia ya untuk sampai mungkin ke 40 tahun ke depan. Ya mungkin generasinya Mbak Ajeng atau generasi milenial yang lain nanti akan bisa menikmati itu. Kalau kami hanya bisa mengantarkan saja, karena kami sudah tua ya, sehingga kami yang memfasilitasi. Tetapi ini sudah menjadi kewajiban ya sebuah kita sebagai anak bangsa, ya kita harus mengantarkan estafet kepemimpinan ini untuk menuju arah yang tepat. Dan diharapkan tongkat estafet itu bisa dilajukan sama generasi muda, begitu ya Pak? Iya, oleh generasi muda. Baik. Nah, tadi kan menanya kriteria ya. Perlu saya jawab nggak? Boleh dong Pak, harus. P3 adalah partai politik. Ya, partai politik tentu kita menginginkan untuk mendapatkan efek elektoral. Ya. Efek dari tokoh-tokoh yang besar. Tokoh yang besar. Ya, tokoh yang besar. Nah, di dalam pemilu itu tokoh-tokoh itu terekam ya dalam satu yang sering kita sebut adalah survei misalnya. Ya, ada survei-survei. Nah, sampai sekarang survei itu belum ada yang memunculkan surveinya Mardiono, PLT Ketua Umum P3. Gitu ya. Secara nasional itu yang muncul sekarang ada 4 misalnya. Ya. Pertama yang surveinya itu cenderung tinggi Pak Ganjar Pranowo. Yang di bawahnya ada Pak Pak Prabowo. Kemudian di bawahnya lagi ada Pak Anies. Ya. Kemudian lah tentu kita ingin mendapatkan efek ya. Mendapatkan efek elektoral dari tokoh-tokoh yang besar itu, gitu kan? Nah, tentu kita memiliki pandangan-pandangan politik yang demikian itu. Tetapi juga tidak segala-galanya hanya dari hasil survei. Tetapi kita juga melakukan kajian-kajian yang dipandang nanti akan bisa melanjutkan estafet kepemimpinan negara Republik Indonesia yang kita
cintai itu dengan berbagai program kerja yang sudah dicapai oleh pemerintahan Indonesia Maju. Baik. Nah, terkait dengan pengusungan kandidat Capres dan Cawapres di 2024 ini, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB sendiri sudah menyuarakan begitu satu pasang, yaitu Ganjar dan juga Ridwan Kamil. Bahkan PAN sendiri sudah siap menjadi kendaraan Ganjar jika nantinya dia tidak direstui begitu dari PDIP. Menurut Bapak gimana? Di Koalisi Indonesia Bersatu sampai saat ini belum membahas tentang Capres dan Cawapres. Lah kemudian dari masing-masing partai itu, ya, itu merangkum sebuah arus suara dari bawah, itu tentu, ya. Tetapi semuanya tentu ada mekanismenya, ya. Nanti masing-masing partai juga memiliki mekanisme sendiri-sendiri. Kemudian nanti yang kita bawa dari P3 ini, tokoh siapa nanti, itu kemudian kita bawa ke KIB. Karena kita terikat di KIB itu. Nah, harapan kami nanti di KIB ini, juga dari ketiga partai ini, yang dibawa itu orangnya sama. Oh sih. Ya? Jadi meskipun nanti dari ketiga partai ini membawakan kandidat yang berbeda-beda, tapi ada ruang diskusi begitu. Oh harus. Yang nanti namanya koalisi. Ya. Kalau koalisi itu kan kita harus duduk bersama rendah, berdiri bersama tinggi. Semua keputusan adalah menjadi keputusan bersama. Nah, karena itu nanti masih panjang prosesnya. Karena kami harus merangkum suara arus bawah, kemudian nanti tentu ada prosesnya lagi, ada persetujuan di Holakoh Ulama, yaitu yang tergabung dalam majelis-majelis gitu misalnya. Kemudian nanti ada lagi mungkin Rapimwil atau Rapimnas atau Mukernas gitu ya. Walaupun di Mukernas ketiga yang lalu, Rapimnas ketiga yang lalu itu wilayah sudah menetapkan hasil keputusan Rapimnas, yaitu menyerahkan kepada DPP untuk merekrut calon presiden dan calon wakil presiden. Begitu hasil Rapimnas ketiga di Jakarta. Tetapi proses-proses politik yang lain itu masih tetap kita lalui semuanya. Jadi P3 paling demokratis. Baik, meskipun mungkin proses politik masih berjalan saat ini ya, sudah ada bayangan dari ketiga yang menduduki tingkat survei tertinggi saat ini, mulai dari Ganjar, kemudian ada Prabowo dan juga Anies. Menaruh hati ke siapa nih ketiga tokoh ini? Iya, kalau merujuk pada personality ya, pada orang itu kita belum memutuskan. Karena sekali lagi ya, kita ada mekanismenya. Kemudian kendati pun nanti P3 sekali lagi sudah mengambil keputusan di internal P3, ini masih ada proses satu lagi nanti menjadi kesepakatan di KIB. Jadi masih panjang untuk bisa menjadi keputusan. Tetapi juga politik itu dinamis, tidak statis. Ya, bisa kapanpun itu akan berubah. Bahkan pernah juga perpolitikan nasional kita hanya waktu sehari dan 2 hari pada proses transisi dulu, pemilihan presiden masih dipilih oleh MPR pada transisi dulu antara Ibu Megawati ke Gus Dur itu hanya beberapa hari gitu ya. Jadi itulah politik, pasti kita akan mengikuti dinamika itu. Baik. Gitu. Baik, Pak, terima kasih. Tidak terasa ya, kita sudah lebih dari 30 menit perbincangan kita dan ngalir sampai ke apa yang pengen saya tanyakan selama talk show kami hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, Pak, terutama buat anak muda di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Bagi anak-anak muda di Provinsi Maluku, ya kita berjuang segigih mungkin ya untuk bagaimana membangun Maluku ini lebih cepat lagi agar kesejahteraan masyarakat di Maluku ini juga lebih baik lagi. Apa yang diharapkan oleh masyarakat Maluku juga bisa segera terwujud. Nah, tentu yang sudah generasi tua seperti saya, kita berkewajiban untuk mengantarkan ya kepada anak-anak, kepada adik-adik semuanya ya, untuk senantiasa terus berjuang dengan gigih, baik melalui politik, ya, baik melalui ekonomi. Nah, ini jangan sampai kita tertinggal dengan
bangsa-bangsa yang lain. Halaman kita harus kita pakai main bola oleh kita sendiri. Tidak boleh halaman kita digunakan oleh klub bola lain dan kita harus menonton dengan membayar karcis. Baik. Itu ya. Baik. Pagi kita buka jendela, ya jangan sampai halaman kita sudah digunakan untuk berjualan oleh orang lain. Halaman kita harus kita pakai jualan oleh kita sendiri. Baik. Terima kasih sekali lagi dan selamat bersafari politik jelang 2024. Tribuners, itulah tadi perbincangan saya di Tribun Bastori bersama PLT Ketua Umum DPP P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah stay tune ya di layar monitornya baik di kanal YouTube maupun Facebook fanpage. Akhir kata saya Ajeng Hatalea dan narasumber saya terhormat dari jalur utama Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Sirimau Kota Ambon, kami pamit dan semangat menjalankan rutinitasnya kembali. Amato, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.